Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ya, saat ini dalam pelajaran SKI bertepatan untuk kelas 7. Ya, ini sebelum kita membuka pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca Quran, berdoa bersama-sama. Semoga dari pelajaran ini bisa membawa manfaat atau kebaikan kepada kita semua. Amin. Al-Fatihah. Ya. Baik, ini saya tampilkan PowerPoint. Ya, sebentar. Ya, ini mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Ya, kemarin kita sudah membahas pada bab pertama, yakni tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kita tempuh dalam materi ini atau dalam bab ini diharapkan yang pertama siswa itu mampu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan siswa ini diharapkan mampu mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini kompetensi dasar yang harus kita tempuh dalam materi ini. Nah, lanjut. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Poin yang pertama adalah Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi. Terus, misi dan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dan yang ketiga, pola strategi dakwah Nabi di Mekah. Untuk poin yang A sama B sudah kita bahas pada pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk ke poin yang C. Dakwah Nabi ya. Dakwah atau strategi dakwah Nabi. Nah, poin C. Kalau di buku kalian bisa buka halaman 20. Ya, yang sudah memiliki buku bisa dibuka pada halaman 20. Ya, poin C. Poin C adalah pola strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Strategi pertama, ketika beliau itu sudah mendapatkan wahyu di gua, mendekatkan diri kepada Allah di gua, Nabi Muhammad itu berdiam diri atau mendekatkan diri. Ini beliau memilih gua untuk mendekatkan diri atau melunakkan hatinya untuk selalu kepada Allah. Cara Jawa niki wis kangen ning Gusti Allah. Setelah beliau mendapatkan wahyu, ini kaget. Beliau pulang ke rumah lalu disampaikan kepada istrinya, yakni Khadijah, Siti Khadijah. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya beliau telah mendapatkan wahyu dan disuruh untuk menyampaikan wahyu ini kepada seluruh warga atau seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Tapi beliau takut karena merasa ada kekuatan baru yang beliau belum tahu, dan dari situ Siti Khadijah ini terus menyemangati beliau untuk selalu menjadi nabi yang baik sehingga bisa berdakwah atau mendakwahkan ajaran yang beliau terima kepada seluruh umat manusia. Ya. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah ini dilakukan pertama ketika beliau sudah mendapatkan wahyu pertama, Al-Quran surat Al-Alaq 1-5 yang bertepatan di gua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa
rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, ini adalah 5 ayat yang diterima oleh beliau di gua wahyu pertama, sehingga beliau menjadi seorang rasul, yakni yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada seluruh umat. Lanjut. Setelah beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah pertama itu disampaikan kepada Siti Khadijah atau istri Nabi sendiri. Yang kedua, beliau mengajak Ali bin Abi Thalib, calon khalifah yang keempat ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari paman beliau, yang beliau diasuh pada paman ini. Siapa? Abu Thalib ya. Ini memiliki anak yang bernama Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Abi Thalib ini adalah keponakan dari Rasulullah sendiri. Yang ketiga ini adalah Abu Bakar. Ini adalah orang dewasa yang pertama masuk Islam, yang menjadi sahabat Nabi. Yang keempat adalah Zaid bin Harisah. Ini adalah pembantu dari Nabi. Nah, setelah keempat ini kemudian disusul oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Ini adalah orang-orang yang masuk Islam setelah keempat yang pertama ini. Kemudian semuanya keseluruhan ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yakni dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya. Setelah pola strategi dakwah Muhammad SAW di Mekah ini secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika turun ayat surat Al-Hijr ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini ketika turun ayat ini, kemudian beliau berani melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, ceritanya ketika turun ayat ini adalah ketika beliau ketika berjalan melihat Umar, khalifah yang kedua ya, Umar ya. Ini termasuk orang yang Umar ini adalah termasuk, kalau sekarang istilahnya itu geng atau preman dalam sana ya, di Arab sana. Beliau berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu Umar kepada Islam, sehingga dakwah Islam itu bisa aman. Nah, dulu itu yang namanya Umar itu ada dua yang terkenal galak-galak semua, dan salah satunya adalah Umar ini yang nantinya akan menjadi khalifah yang kedua. Ini adalah, kalau istilah sekarang itu preman gitu ya. Ya. Setelah kemudian turun ayat ini, karena Umar sudah masuk Islam, karena melihat adiknya sendiri ini sudah masuk Islam dan belajar Al-Quran kepada suaminya. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, adik ini suruh membacakan beberapa potong ayat Al-Quran. Kemudian Umar ini kagum, kok ada kalimat seperti ini pasti bukan buatan manusia, kayak gitu. Kemudian beliau masuk Islam, dan
kemudian turunlah ayat ini, surat Al-Hijr ayat 94, yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad bisa berdakwah secara terang-terangan. Ya, ketika berdakwah secara terang-terangan atau jahr ini, orang-orang yang pertama masuk Islam yang pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ini adalah orang dari Bani Daus. Kebetulan bukan, Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang tinggal di barat Laut Merah yang menyatakan masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah dari Bani Daus, yakni bernama Tufal bin Amr ad-Daus. Ini adalah orang yang terkenal penyair terpandang di sana. Ya, mungkin cukup sekian. Saya tambah lagi. Kemudian beliau ini setelah beberapa orang masuk Islam, kemudian beliau merencanakan pertemuan Bani Hashim untuk mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Al-Manaf. Kemudian beliau menyeru ketika sudah semuanya datang, kemudian menyeru untuk menyembah Allah semata, mengenal hanya kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Kemudian dari sini banyak sekali, terutama ini Abu Lahab ini menentang Nabi. Bahkan ada pertemuannya lagi ini ketika beliau berdakwah mengajak semua masuk Muslim. Abu Lahab ini tidak terima, sehingga Abu Lahab memotong pembicaraan Nabi Muhammad dan seketika melempari Nabi Muhammad dengan batu, dan kemudian pertemuan itu bubar karena terjadi kekerasan atau penganiayaan. Tapi dari sini paman Nabi Abu Thalib, beliau mendukung dakwah Nabi meskipun beliau tidak masuk Islam, tetap kepada agama yang dahulu, tapi beliau ini melindungi Nabi Muhammad, melindungi dakwahnya dari ancaman-ancaman kaum Quraisy. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.